on the brakes into turn 8. Quartararo still not close enough. Quartararo. It looks like it's all done and dusted. What a defensive display. Speed out of this corner is crucial for Quartararo. He now line up anything into turn 4. He flicks it right around 3. Jajal Desmos di GP terbaru langsung manuver handal. Valentino Rossi comeback sensasional. Jika dia ingin menguji Ducati, itu adalah motornya. Menurut pendapat saya, dia dapat menguji motor kapanpun dia mau. Tapi saya tidak berpikir dia menginginkan itu sekarang, kata Yusio. Untuk pembalap seperti Valentino, itu tidak berarti menguji motor MotoGP dengan hanya melakukan 3 lap dan kemudian berkata, baiklah, saya sudah mencoba motor MotoGP. Bagi Rossi, sesi tes penuh harus diselenggarakan untuk tes MotoGP. Kami tahu betapa sulitnya hari ini. Tetap saja saya berharap dia akan melakukannya. Saya pikir akan lebih baik jika dia mencoba motor Ducati kami. Saat ini saya melihat Phil sangat fokus pada tantangan roda 4-nya. Jadi mungkin lebih baik biarkan dia melakukan pekerjaannya untuk saat ini. Alessio Salusi mengatakan Valentino Rossi sangat serius dalam melakoni tantangan di GT World Challenge Europe. Italiano menunjukkan komitmennya sebagai yang diperlihatkan ketika menjadi pembalap MotoGP. Tapi, Yusio berharap Rossi dapat menunggangi motor adiknya untuk melihat bagaimana pendapatnya tentang Ducati Desmos di GP22. Menurutnya, ini juga akan menarik bagi MotoGP yang merindukan sosoknya setelah pensiun. Saya sudah mengganggunya untuk sementara waktu sekarang dan saya akan melakukannya lagi. Saya ingin Valentino Rossi mencoba motor adiknya. Saya pikir itu sedikit romantis. Saya pikir akan menjadi cerita indah, ujar Yusio. Luka memilih olahraga yang paling sulit di dunia. Dia bisa bermain sepak bola atau tenis. Dia memutuskan untuk menjadi pembalap motor dan kakaknya adalah Valentino. Saya ingin melihat mereka bersama di dalam garasi. Akan sangat menyenangkan melihat Luka mengajari saudaranya cara mengemudikan motor Ducati. Itu akan menjadi hal yang sangat keren. Saya harap Phil melakukannya. Namun, adik Valentino Rossi menegaskan tujuan utamanya adalah memperbaiki kinerja dalam setup, khususnya di kualifikasi. Pasalnya, dalam beberapa balapan terakhir ia kesulitan untuk start dari posisi yang menguntungkan. Itu memaksanya untuk bekerja keras di lap-lap awal yang membuat ban cepat habis dan mempersulitnya dalam melakukan serangan di penghujung balapan. Ini yang diharapkannya dapat meningkat ketika berkunjung di Misano. Di sisi lain, tim Valentino Rossi resmi takkan kebagian Ducati terbaru di MotoGP 2023. Ducati Corse akhirnya mengumumkan spek motor macam apa yang akan diterima masing-masing pembalap mereka di MotoGP 2023. 4 pembalap dipastikan dapat Desmos di GP23 alias spek terbaru, sementara 4 lainnya akan dapat Desmos di GP22 yakni spek musim 2022. Hal ini disampaikan manajer tim Ducati Lenovo Team, David Tardozzi dalam wawancaranya dengan reporter pit lane Dorna Sport, Amy Reynolds di sela MotoGP Aragon, Spanyol. Tardozzi pun mensinyalir bahwa keputusan ini diambil untuk mempermudah kinerja tim. Musim ini, Ducati diketahui menurunkan 5 motor GP22 dan 3 motor GP21. Para rider yang menerima GP22 diantaranya adalah Pecco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Josh Martin, dan Luca Marini. Para pembalap yang menerima GP21 adalah 2 debutan yakni Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Tandem Di Gia di Gresini Racing, Enea Bastianini juga mendapatkan GP21 meski bukan seorang debutan. Uniknya, Bastian sukses 4 kali menang dalam motor lama ini. Musim depan, GP23 hanya diberikan kepada para rider Ducati Lenovo Team dan Prima Pramac Racing, yakni Bagnaia, Bastianini, Zarco, dan Martin. Sementara itu, GP22 akan diberikan kepada Gresini Racing yang menaungi Di Giannantonio dan rider anyar mereka yang juga 2 kali juara dunia, Alex Marquez. Bonever 46 selaku tim Valentino Rossi juga dipastikan akan mendapatkan motor terbaru dari Ducati. Alhasil, Marini akan tetap mengendarai GP22 seperti musim ini dan Bezzecchi akan mendapatkan motor yang sama persis. Tardozzi pun menyatakan bahwa memakai GP22 tak berarti Gresini dan VR46 bakal dirugikan. Kami rasa lebih baik membiarkan 2 tim satelit lainnya berkonsentrasi pada motor yang lebih dikendarai rider dan sudah punya banyak data. Kami juga membiarkan para pembalap yang lebih muda berkembang dengan cara yang lebih baik lewat lebih banyak informasi. Ini bakal lebih mudah bagi mereka, ucap Tardozzi. Sebagai catatan,
Para rider Ducati yang terikat kontrak pabrikan musim depan hanyalah Bagnaia, Bastianini, Zarco, dan Martin. Sementara itu, Marini, Bezzecchi, Di Giannantonio, dan Marquez sekedar terikat kontrak dengan timnya masing-masing. Berikut rincian spek motor yang diterima 8 pembalap Ducati yang menjadi bagian 4 tim di MotoGP 2023 seperti yang dilansir dari MotoGP. Rincian spek motor Ducati di MotoGP 2023. Ducati Lenovo Team, nomor 23 Enea Bastianini Desmosedici GP23. Nomor 63 Francesco Bagnaia Desmosedici GP23. Prima Pramac Racing, nomor 5 Johann Zarco Desmosedici GP23. Nomor 89 Jos Martin Desmosedici GP23. Monever 46 Racing Team, nomor 10 Luca Marini Desmosedici GP22. Nomor 72 Marco Bezzecchi Desmosedici GP22. Gresini Racing 49 Fabio Di Giannantonio Desmosedici GP22. Nomor 73 Alex Marquez Desmosedici GP22. Langsung remehkan Monever 46 Racing Team tak mungkin ke Yamaha usai bos Ducati beri kejutan menang telak. Sebelumnya, Managing Director Yamaha Lin Jarvis mengaku ingin VR46 bergabung dengan mereka sebagai tim satelit. Namun, Jarvis tidak bisa mewujudkan keinginannya karena tim milik Valentino Rossi itu masih memiliki kontrak dengan Ducati sampai 2024 mendatang. Sebagai sosok yang mengepalai proyek MotoGP Ducati, Dalikna mengakui tidak yakin dengan nasib tim VR46 di masa depan. Namun, dia juga bisa merasa aneh tidak melihat motor Yamaha dari tim satelit. Tidak ada yang tahu, bahkan bagi saya sendiri melihat Yamaha tanpa tim satelit sungguh tidak biasa, kata Dalikna dikutip dari Speedweek. Walau demikian, bukan berarti Ducati akan kehilangan tim. Dalikna merasa tim VR46 sudah cukup puas dengan kinerja motor Ducati Desmosedici yang disuplai dari pabrikan asal Burgo Pinnacle tersebut. Pasalnya, nyaris seluruh pembalap Ducati tampak jika dapat bersaing, termasuk pembalap VR46 Marco Bezzecchi yang baru memperoleh podium pada MotoGP Belanda 2022. Untuk saat ini kami memiliki kontrak dengan tim VR46. Kami cukup senang dengan bekerja sama yang kami miliki bersama mereka. Kami merasa skuad VR46 senang dengan hasil yang didapat saat ini, ujarnya. Marco Bezzecchi juga tak melihat adanya perbedaan signifikan antara motor MotoGP Ducati Desmosedici GP21 dan GP22 lantaran beda 1 tahun. Sejujurnya saya tidak terlalu memikirkannya. Saya merasa nyaman dengan motor yang sekarang, kata Bezzecchi dikutip dari GP1. Karakteristik antara GP21 dan GP22 cukup mirip. Saya tak terlalu paham apa saja perbedaannya, sambung Marco Bezzecchi. Musim MotoGP 2023, Marco Bezzecchi masih akan mendapat motor MotoGP Ducati lawas yakni GP22. Kutukan pole berlanjut, Johann Zarco lagi-lagi gagal sabut kemenangan perdana. Kutukan pole Johann Zarco kembali berlanjut di MotoGP Silverstone Inggris Minggu 7 Agustus 2022. Untuk ke-8 kali sejak debutnya di kelas tertinggi pada 2017, ia start terdepan. Namun 8 kali pula ia gagal meraih kemenangan. Pasalnya ia gagal finish dalam balapan kali ini usai jatuh saat memimpin. Zarco pun memimpin balapan sejak start dan mampu membuat jarak yang cukup aman. Namun ia justru terjatuh di tikungan 8 pada lap 5. Ia sempat kembali ke trek tetapi timnya menemukan masalah teknis pada motornya. Mereka pun mengirimkan pesan dashboard pada Zarco untuk kembali ke garasi. Alhasil, ia gagal finish. Penting menjalani start yang baik dan memimpin. Saya kaget bisa bertahan di posisi terdepan di tikungan 1. Tak seorang pun menyerang saya, jadi menyenangkan bisa memimpin. Pikiran pertama saya adalah saya sedih karena kehilangan kesempatan, tetapi kemudian saya tak bisa bertahan. Atas alasan itulah, saya menanti balapan di Austria, ujarnya kepada The Race. Zarco memakai ban depan medium dan ban belakang keras seperti sang pemenang, Pecco Bagnaia. Keputusan ini diambil karena suhu trek lebih hangat. Sebagai catatan, hanya 2 rider yang memakai ban depan lunak yakni Jack Miller dan Fabio Quartararo. Medium ban bagus karena Pecco menang dengan ban itu. Namun, tampaknya justru itu jadi penyebab kecelakaan saya karena gripnya lebih rendah, kisahnya. Meski begitu, saya cemas pakai ban lunak karena bisa jadi finish tanpa ritme yang baik. Sementara itu, saya kenal ban medium cukup baik. Atas alasan ini, saya cukup percaya diri apalagi lap-lap pertama terasa oke. Saya pun terasa terkejut kecelakaan itu terjadi di tikungan 8.